Jadi dengan dalil ini Pak Muhammad Fattah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dengan dalil tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia, karena dalam ayat 14 ini dipertegas firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan, kan begitu. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman, berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama, dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah, kemudian bersama-sama, lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya bersama-sama dengan Yusuf, dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke. Itu menyangkut keyakinan Bapak, tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi. Apa iya seorang Tuhan tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus pasal 13. Ya. Injil Markus pasal 13 ayat 32 atau Injil Matius pasal 24 ayat 36. Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih.
Kemudian ketika Yesus ditanya bahwa tentang hari dan saatnya akan tiba, Yesus mengatakan persis, aku tidak tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Apa Tuhan Yesus tidak mengatakan? Bagaimana Yesus disebut Tuhan? Padahal dia tidak tahu hari akhir, dia tidak tahu kapan datangnya hari akhir. Padahal teks ayat itu justru menekankan bahwa ketika firman menjadi manusia, untuk waktu yang singkat, bersuti, sang anak itu berada dalam ketaatan kepada Bapaknya sampai waktuku tiba, sampai saatku tiba. Makanya dia berkata kepada Bunda Maria, Ibu, apa yang kamu inginkan daripadaku? Saatku belum tiba. Dan Bunda Maria adalah memberikan contoh, meskipun dia adalah ibu Yesus, dia adalah contoh bahwa sekalipun dia ibunya secara fisik, tetapi mengatasi fisiknya Maria, Yesus itu adalah Tuhannya Maria. Dia sudah ada sebelum Maria, dia sudah ada sebelum Abraham, karena dia firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam Matius pasal 24 ayat 36, dari ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kalau hanya Bapa sendiri yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu, karena mereka adalah satu. Ya, Bagaimana ini yang sudah saya jelaskan Bapak? tadi, ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ada yang menunjukkan kealahan Yesus. Ya. Nah, Matius 24 ayat 36 itu mengatakan Yesus tidak tahu, ya sudah, gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu dalam urusan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai Allah, kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan tanya lagi, kedua, ketiga. Nah, lalu sampai pada pertanyaan ayat 17, pertanyaan ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dikatakan bahwa tidak perlu juga manusia memberitahu hal kepada dia, karena dia tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu tahu semua, ya gampang, itulah kealahan. Tapi Matius 24 ayat 36, kok Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Itu kemanusiaannya. Jadi baca Alkitab, ini karena masalah dwinatur Yesus. Yesus itu Allah, tapi juga manusia bersatu dalam satu pribadi. Karena itu dalam satu pribadi, maka hanya satu kesadaran. Ada kealahan, ada kemanusiaan dalam satu pribadi, satu kesadaran. Maka tidak bisa dua kesadaran sebagai Allah manusia muncul bersamaan, tidak. Maka satu kesadaran, kadang-kadang kealahannya yang tampil, kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil. Kapan tampilnya, rumusnya apa, tidak tahu. Karena ini pribadi yang unik, kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita hanya bisa melihat bahwa kadang-kadang muncul kata-kata, atau muncul perbuatan, atau muncul sesuatu yang dia lakukan yang cocok dengan kemanusiaan. Tapi ada kata-kata, ada perbuatan, atau tindakan-tindakan yang cocok dengan kealahan. Nah, tinggal kita melihat hal-hal itu saja. Jadi, sebenarnya kalau memahami prinsip semacam itu gampang menjawab berbagai macam keberatan tentang ketuhanan atau kealahan. Tidak semua manusia di dalam dunia pada saat sekarang ini percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi nanti pada waktu penghakiman yang terakhir, di mana semua manusia dimintai pertanggungjawaban, pada saat itulah manusia, setiap yang punya lutut dan setiap yang punya lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan ini tidak hanya ada di dalam Bible, di dalam Alkitab, tetapi juga ada di dalam kitab yang lain. Yesus Kristus dialah yang berkuasa, atau Isa Al-Masih. Di dalam surat Al-Quran, surat 3, ayatnya yang ke-45, Allah berkata kepada hambanya Nabi Muhammad SAW, bersabdalah Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian,
Isa ibnu Maryamah wajiham fid dunya wal akhirah. Artinya, sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kalau Isa itu terbesar di dunia dan di akhirat, pertanyaan kita, siapakah Isa Al-Masih itu? Ini bukan kata Nabi Ibrahim, ini bukan kata Nabi Adam, ini bukan kata Nabi Muhammad, tetapi ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia bersabda demikian, menyampaikan pesan kepada hambanya Muhammad, Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya Isa putra Maryam, dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Catat suratnya, surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Yang kedua, di dalam Al-Quran hanya satu nabi dan rasul dari 25 nabi dan rasul yang dipercayai dan wajib diimani oleh orang Islam atau muslimin. Itu mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu ada 25 nabi dan rasul. Nah, di antara 25 nabi dan rasul ini tidak ada satupun nabi dan rasul yang mengetahui hari kiamat. Enggak ada, kecuali Isa Al-Masih. Dan di dalam surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61, lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hambanya Nabi Muhammad, berkata bahwa sesungguhnya Isa mengetahui hari kiamat. Isa itu benar-benar tahu atau mengetahui hari kiamat. Pertanyaan kita, saudara, kalau Isa itu tahu hari kiamat, Isa itu siapa? Kalau Isa itu benar-benar mengetahui hari kiamat, mestinya dia bukan nabi. Kenapa tidak dikatakan manusia yang pertama Nabi Adam yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Ibrahim yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Musa yang mengetahui hari kiamat? Kenapa tidak dikatakan Nabi Ilyas yang juga naik ke hidup-hidup itu tidak dikatakan bahwa dialah yang mengetahui hari kiamat? Atau kenapa tidak dikatakan kepada Nabi besar Muhammad yang mengetahui hari kiamat? Kenapa hanya satu orang nabi yang tahu hari kiamat adalah Isa Al-Masih? Dan Isa Al-Masih hanya satu yang mengetahui, mestinya hanya satu yang mengetahui hari kiamat adalah Tuhan. Tidak boleh nabi. Tetapi Isa Al-Masih tahu hari kiamat. Kita berpikir sekarang, buka wawasan pikiran kita, buka hati kita untuk kita berpikir. Pertanyaan besarnya, kenapa hanya Isa yang tahu hari kiamat? Dan saya menjawab pertanyaan besar itu dengan kalimat sederhana. Kalau Isa itu tahu hari kiamat, berarti dia Tuhan. Karena cuman Tuhan yang tahu hari kiamat, tidak boleh nabi. Dan dijelaskan kembali dalam surat 3 Ali Imran itu bahwa Isabnu wajiham. Wajiham itu terbesar. Wajiham itu bahasa Arabnya adalah terbesar. Wajiham fid dunia, di dunia dan di akhirat. Tidak ada nabi yang terbesar di dunia dan akhirat kecuali Isa Al-Masih, putra Maryam, yang kalau di dalam Kristen kami menyebutkannya dengan kalimat Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika teman-teman baca Alkitab, teman-teman akan menyadari bahwa sebenarnya Yesus sudah memberitahukan tanda-tanda akhir zaman. Apa yang Yesus tidak beritahukan adalah waktu tepatnya. Apakah 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, atau kapan? Kenapa Yesus tidak memberitahukan kapan tepatnya? Sebenarnya juga sudah dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu Matius 24 ayat 42, Matius 24 ayat 44, dan Matius 24 ayat 46. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah
hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Maksudnya, supaya kita terus-menerus berbuat baik di sepanjang hidup kita. Bukan berbuat jahat di sepanjang hidup, lalu berbuat baik gara-gara udah mau mati. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sampai di sini paham ya? Nah, tetapi kenapa Yesus memberikan jawaban dengan cara seperti itu di dalam Matius 24 ayat 36? Kenapa Yesus berkata, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Padahal, Yesus bisa berkata, tentang kapannya lu nggak usah tahu. Nah, pertama saya akan mulai dengan jawaban yang biasanya digunakan oleh pengajar Kristen. Jawabannya adalah karena Yesus mempunyai dua natur atau dua kodrat. Natur yang pertama adalah natur ilahi karena Yesus adalah Sang Firman Tuhan. Natur yang kedua adalah natur manusia karena dia lahir dari manusia. Jadi, Kristen bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, tetapi Kristen juga percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia. Teman-teman yang non-Kristen berusaha membuktikan bahwa Yesus adalah manusia, tidak akan berdampak apapun pada iman Kristen. Orang-orang Kristen akan tertawa dan berkata, iya dan amin. Karena orang-orang Kristen memang percaya bahwa Yesus adalah manusia. Orang-orang yang berkata bahwa Yesus bukan manusia, malahan dianggap bidat sesat oleh Kristen arus utama. Yesus adalah 100% manusia, tidak membuat Yesus bukan Tuhan. Ini seperti buku yang kita baca. Buku mempunyai dua natur atau dua kodrat. Natur yang pertama adalah perkataan yang disampaikan secara tersirat dan tersurat. Natur yang kedua adalah buku dan tinta secara fisik. Jika saya dan hanya saya yang menulis perkataan di dalam sebuah buku, maka buku itu adalah 100% perkataan saya. Tetapi buku itu tetap 100% buku. Kamu membuktikan bahwa itu 100% buku, tidak membuat buku itu bukan perkataan saya. 100% perkataan saya dan 100% buku dijumlahin tidak menjadi 200%. Paham ya? Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Di dalam Matius 24 ayat 36, Yesus berkata, anak tidak tahu, bukan aku tidak tahu. Artinya, Yesus berkata di dalam naturnya sebagai manusia. Dan sebagai manusia, dia tidak memberitahukan apapun yang bukan perkataan Sang Bapa.